antara jam 7 dengan jam 8 seperti berkorban seekor sapi. Awal tu. Ya. Dari jam 8 sampai jam 9 seperti berkorban seekor kambing. Dari jam 9 sampai jam 10 seperti berkorban seekor angsa atau ayam. Kemudian dari jam 10 sampai jam 11 seperti berkorban seekor burung. Nah, dari mulai jam 11 sampai menjelang azan itu seperti berkorban sebutir telur. Kita banyak dapat telur lah tu. Makanya buang angin agak bau sikit. Banyak makan telur gitu. Jadi begitu azan udah tutup, malaikat menunggu dari pagi itu pintu masjid. Ada malaikat diutus Allah, biarpun masjid itu sepi, tunggu dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabil akhyar ajada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Ya, hadis berikutnya an Salamah bin al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Dari Salamah bin al-Aqwa', Allah redha terhadapnya, qal, dia telah berkata, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah. Kami salat ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Thumma nansarifu, kemudian kami pulang dari salat Jumat. Walaysa lil hitatin zillun yustazallu bihi, dan tidak mendapatkan naungan ya dari tembok-tembok atau dari dinding-dinding. Yustazallu bihi, yang dipakai untuk bernaung, untuk berlindung di bawahnya. Muttafaqun alaih, hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim. Wa lafzul lil Bukhari, lafaznya ini diambil dari Imam Bukhari. Wa fi lafzin li Muslimin, dalam lafaz Imam Muslim ya, wa fi lafzin li Muslimin kunna nujammi'u ma'hu, kami melaksanakan Jumat bersamanya, itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza zalatis syamsu, yakni tatkala tergelincir matahari. Thumma narji'u, kemudian kami kembali ya dari salat Jumat. Natatabba'ul fai'ah, ya, dalam keadaan mencari naungan, tempat berlindung. Baik jemaah sekalian rahmati Allah, ini mengenai waktu ya, berhubungan dengan waktu salat Jumat. Jadi sahabat menyatakan bahwasanya kami salat bersama Rasulullah pada hari Jumat. Nah, cuma dikatakan tidak menemukan ya naungan atau perlindungan dari tembok-tembok dinding. Tembok-tembok dinding maksudnya apa?
tidak didapatkan naungan yang cukup dipakai untuk berlindung. Nah, itu menunjukkan bahwasanya matahari itu masih kuat di atas. Condongnya belum begitu jauh. Kalau condongnya ke baratnya lebih dekat ke terbenam matahari, berarti bayang-bayang panjang kan? Nah, tapi kalau masih siang, jam 1 umpamanya, kita kan jam 12. Anggaplah jam 1 selesai salat Jumat. Ya, biasanya kan jam 1.30. Anggaplah jam 1. Jam 1 itu kalau kita tancapkan tongkat, itu bayang-bayang belum jauh keluarnya. Kalaupun ada dinding, belum bisa dipakai untuk berteduh. Itu maksudnya tuh. Jadi hari itu masih panas betul, matahari itu masih di atas, tidak kuat condong ke baratnya. Berbeda dengan waktu asar. Kalau waktu asar itu kan matahari dengan bayang-bayangnya sama. Nah, itu udah lumayan dah tuh. Kalau ada dinding yang tinggi, ada rumah yang tinggi, kita lewat di sampingnya, berteduh lagi tuh. Sambil jalan dapat naungan yang bisa dipakai untuk berteduh. Tapi ini dikatakan tidak ada yang bisa dipakai untuk naungan. Kalaupun ada dinding, bayang-bayangnya belum keluar. Karena matahari masih tegak di atas. Berarti Nabi mengerjakan Jumat itu kebanyakan awal waktu. Ya, awal waktu. Nah, kemudian dalam kalimat tadi dikatakan, ya, mati nujammi'u ma'ahu. Ya, kami melaksanakan Jumat, maksudnya kami salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian idza zalatis syamsu, ketika tergelincir matahari. Artinya matahari condong ya dari pertengahan langit, nah condongnya ke barat. Tapi belum jauh, belum sampai masuk waktu asar, tapi masih berada pada awal waktu condong. Jadi kalau zuhur itu bagaimana? Zuhur itulah matahari condong ke barat, masuk waktu zuhur. Tancap tongkat. Kalau matahari tegak di atas, tongkat itu belum mengeluarkan bayang-bayang. Tapi begitu condong ke barat, sedikit saja keluar bayang-bayang. Walaupun sedikit keluar bayang-bayang, itulah dia waktu zuhur, dikatakan zalatis syamsu, matahari tergelincir. Jadi dulu tu enak ibadah pakai waktu saya. Dulu tak ada jam tangan, jam dinding pun tak ada. Jam tangan tidak ada, jam dinding dia pakai matahari. Dah, masuk waktu zuhur, dirilah sahabat tu. Oh, udah keluar belum bayang? Belum zuhur. Begitu berdiri keluar bayang, ada Bilal pun azan. Ya, Bilal pun azan. Nah, begitu berdiri lagi, bayang-bayang sama dengan bendanya atau orang berdiri tadi, kurang lebih. Udah masuk asar, azan. Ya, pakai waktu. Jadi di masa itu, di masa Nabi, bahkan sekarang pun di Mekah dengan Madinah itu matahari waktu cerah itu lebih sering daripada mendung. Ya, lebih sering. Nah, mari kita lihat ya di sini bahwasanya waktu salat Jumat itu adalah waktu zuhur. Sudah sepakat tidak? Ya, ini katakan inda aktsaril ulama. Jadi kebanyakan ulama pendapatnya begitulah dia, bahkan jumhur ni ya. Nah, Nabi SAW mendirikan salat ini setelah tergelincirnya matahari, berarti masuk waktu zuhur. Itu Nabi lakukan ba'da zawali fauran, bersegera. Nah, berarti Nabi melakukannya awal waktu. Tapi ingat, waktu zuhur itu panjang sampai menjelang waktu asar. Kalaupun Jumat dikerjakan di pertengahan waktu zuhur, tetap sah. Ya, tetap sah. Cuma sebaik-baiknya kerjakan di awal waktu. Nah, mereka kembali dari rumah mereka, dari masjid menuju ke rumah mereka masing-masing. Mereka beristirahat dari terik matahari. Itulah kadang-kadang mereka istirahat karena panasnya.
Ada tempat teduh, berhenti, sambung lagi jalan. Apalagi rumah yang jauh-jauh. Ingat kota Madinah tu lumayan juga. Ada sahabat yang tinggal di ujung kota Madinah, Jumatnya tetap ke masjid Nabi SAW. Jadi lumayan juga berjalan tu. Ada naungan tempat berteduh, carinya tu, tidur, istirahat, sambung lagi jalan. Ini sekarang Jumat, kita ni dikelilingi masjid. Ya, dikelilingi masjid. Yang dekat rumah jalan kaki, yang enggak jauh pakai motor. Ya, jadi sekarang ni masya-Allah nikmat luar biasa. Jadi orang dulu pahalanya besar kerana tingkat kesulitannya tinggi. Ya, tingkat keterusannya tinggi sekali. Nah, Imam Ahmad beda pendapat nih. Imam Ahmad itu berpendapat waktunya dibilang ka waktu salatil Id, seperti waktu salat Id. Boleh pagi. Jam 7 boleh, jam 8 boleh. Dia agak bingung sikit. Nah, kenapa demikian? Dalilnya secara zahir hadis tadi. Nah, mereka tidak mendapatkan naungan ya untuk berteduh. Berarti, maaf, sebelum datangnya tergelincir matahari pun sudah masuk yang dikatakan tidak ada tempat bernaung tu. Jam 10 panas tak? Jam 9 panas juga, boleh jam 9 Jumat menurut zahir hadis tadi. Kerana kaedahnya mereka tidak dapat mencari tempat untuk berteduh. Itu pendapat beliau, dia pegang. Dia punya dasar hadis juga, cuma penafsirannya ada perbedaan. Mungkin beliau tidak mendapatkan hadis yang kedua, idza zalatis syamsu. Nabi melaksanakan salat Jumat apabila tergelincir. Mungkin hadis ini tidak beliau temukan, hanya mengambil hadis yang pertama. Ya. Nabi bersama sahabat pulang Jumat tidak dapat tempat untuk berteduh atau bernaung. Dan jumhur, jelas sudah, jumhur ulama, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i sama dengan kita. Ya, jelas waktunya waktu zuhur. Nah, timbullah hukum dari hadis ini, ya, dianjurkan mendirikan salat Jumat itu setelah zawal. Bahkan bersegera, begitu masuk Jumat langsung azan. Ya, pas waktu masuk azan. Tapi ingat, kalau di Mekah dengan Madinah hati-hati. Itu azan yang pertama belum masuk waktu. Saya bingung kenapa awal betul azan pertama ini belum masuk waktu. Azan yang pertama itu manggil orang ke masjid. Itu saya bingung kok awal betul ni, saya bilang ni kenapa juga. Oh ternyata gitu, belum masuk waktu dia. Azan yang pertama belum masuk waktu. Yang dari Indonesia ni langsung qabliyah dia. Padahal belum masuk waktu Jumat. Dia masuk waktu tu azan yang kedua. Cuba lihat nanti ya. Lihat nanti jam tu. Ukur jam begitu azan pertama. Hati-hati tu. Banyak yang salat qabliyah saya lihat. Ya, kerana kita kebiasaan di sini. Pada azan pertama qabliyah kan. Azan yang kedua ada siap mendengar khutbah. Kita tidak, dalam mazhab Syafi'i bahwasanya azan pertama itu sudah masuk waktu. Ya, sudah masuk waktu. Dan inilah kebiasaan yang Nabi SAW dan juga pendapat jumhur. Nah, kecuali tadi Imam Hambali ya. Jumat itu boleh lakukan walaupun sebelum tergelincir matahari. Kemudian Rasulullah SAW salat Jumat ya. Salat Jumat, nah beliau pergi ke tempat untanya, tempat tambatan unta itu. Nah, kemudian Nabi istirahat, ya, sampailah tergelincir matahari, baru Nabi menuju ke masjid. Ini kebiasaan Nabi dan juga kebiasaan para sahabat. Yang jelas Jumat itu dilaksanakan matahari masih kuat betul. Ya, di Makkah, di Madinah dulu, masya Allah. Panasnya itu luar biasa. Jadi kadang-kadang juga Nabi pernah mengatakan sahabat,
Salat zuhur ni ya, kata Nabi, kalaulah panas sangat menyengat, boleh diakhirkan, kata Nabi. Kan kadang udah panas kuat, gimana mau takbir salat berkeringat badan. Tidak khusyuk juga. Bahkan boleh ditakhirkan kalau pas begitu panas sangat kuat sekali menyengat. Karena saya pernah ketemu di Madinah itu sampai 50 lebih derajat panasnya itu. Ya, pipi ni rasanya, ya Allah, luar biasa. Ya, jadi kalau saat seperti itu sulit memang salat tuh. Pakai baju berkeringat semua tu dah. Ya, pakai baju berkeringat. Kok sekarang sih Madinah, Masya Allah, biar panas macam mana pun dalam tuh, luar biasa, nyenyak tidur. Nyenyak tidur. Tapi begitu keluar, panas muka ni. Ya, luar biasa. Nikmat Allah berikan kepada di Makkah dan Madinah. Padahal dulu gersang. Apa Madinah Makkah itu? Ya, tak ada apa-apanya. Tapi perintah Allah suruh mengantarkan bayi yang kecil, itu Nabi Ismail, dihantar ke Mekah, ditinggalkan lagi. Masya Allah. Itu tawakalnya tinggi. Kulihat tawakalnya Siti Hajar, kalah ibu-ibu semua dikumpul ke seluruh dunia ni, kalah tawakal. Suami ninggalkan di lembah Mekah kosong, tak ada orang. Pohon-pohon pun kurang. Ya, yang banyak kurma tu Madinah, bukan Mekah. Mekah tu gersang. Ditinggalkan. Allah bilang sama Ibrahim, tinggalkan anakmu di istri, tinggalkan, tawakal je lah. Bisa hidup. Kenapa? Cikal bakal penduduk Mekah itulah Nabi Ismail alaihissalam bersama Siti Hajar. Kosong sekali, tak ada kehidupan. Sumber kehidupannya dimulai dari mana? Dari mulai air Zam-Zam, baru ada kehidupan. Ya, tak mungkin minum air laut. Air putih itu dicari. Air Zam-Zam itulah awal kehidupan. Burung-burung berdatangan. Datang burung masuk kota Mekah. Kenapa? Semenjak ada air Zam-Zam. Burung pun cari air juga, haus kata dia. Kuda burung dapat air, tenang burung tu. Orang pun lihat. Pedagang-pedagang Mekah ke Madinah pergi ke Yaman dan sebagainya. Kan bolak-balik tu. Kebiasaan orang Arab tu. Lewat pesisir Jeddah tu. Kenapa burung ni banyak masuk ke dalam, arah ke dalam? Diikuti. Ternyata di lembah Mekah ada seorang ibu dengan anak. Di situ ada sumur air. Maka pedagang Yaman ke Syam, Syam ke Yaman, tetap mampir ke Mekah. Istirahat di sana. Lambat laun buat kemah. Akhirnya buat rumah. Buat rumah jadi orang Mekah lah. Jadi orang Yaman tu lah orang Arab asli. Orang Arab asli itu Yaman yang pindah ke Mekah. Berkumpullah mereka dengan Siti Hajar, sampailah tumbuh Nabi Ismail, remaja, dewasa, kahwin sama orang Yaman. Itulah namanya Nabi Ismail itu Mu'rab, orang yang diarabkan, padahal bukan Arab itu asal. Makanya keturunan Ismail ini disebut Mu'rab, yang diarabkan. Jadi kau lihat Ismail itu siapa? Anak Nabi Ibrahim. Ibrahim itu siapa? Babylon. Mana Babylon? Irak. Babilonia dulu. Jadi Nabi Ibrahim itu orang Irak, bukan orang Arab. Kawin dengan Siti Hajar. Siti Hajar mana? Campuran Afrika dengan Mesir. Ini sejarah sikit siapa ini. Jadi Nabi Ismail sebenarnya bukan. Kan ada kawin sama orang Zurhum, orang Yaman. Yang menetap di Mekah, kawin, dapatlah keturunan ini. Keturunan ini dikatakan Mu'rab, yang diarabkan. Karena perpaduan ya, antara Parsi, apalagi itu Afrika, Mesir. Dapatlah kawin dengan orang Arab. Inilah keturunan Nabi Ismail alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Mekah ini memang betul-betul didoakan Nabi Ibrahim, ya Allah, ya, utus seorang rasul di sini. Ya Allah, suburkan negeri ini. Ya Allah, beri kehidupan yang baik. Makbul doa Nabi Ibrahim. Sekarang paling kaya orang Mekah. Tanahnya Pak, tanah hitungan emas. 15 kali 20 milioner dah kita.
Kaya betul lah. Bangun hotel sana. Ya, orang haji umrah. Masya Allah, tak ada tanah paling mahal, tanah Mekah tu lah. Ya, nilai paling mahal. Pada dulu gersam. Nah, itu keberkahan dari Nabi Ibrahim, keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Mekah jangan nak sombong. Orang Madinah apa tu? Kau makmur sejahtera kerana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau bukan Nabi Muhammad tak ramai Mekah ni. Nah, jadi bersak keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekira itu. Yang kedua, kata ulama bilang dari hadis ini menunjukkan betapa perhatian sahabat melihat ibadah Nabi sampai waktu pun diceritakannya. Bagaimana waktu salat, sahabat teliti, disampaikan dengan orang-orang, disampaikan dengan tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in sampai kepada kita sekarang ini, Masya Allah. Itu hebatnya sahabat itu teliti betul. Ini hadis-hadis ni semuanya dari sahabat Rasulullah SAW. Makanya jasa sahabat besar untuk mengabarkan berita dari Nabi SAW. Ya, sekira cukup jemaah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, ini masalah waktu Jumat jalan ya. Ya, kita cerita masalah waktu Jumat. Ada pertanyaan, silakan. Kita turun masjid solat Jumat. Kan ada malaikat pencatat akhir solat Jumat tu. Dinutup kitabnya dulu. Azan pertama ke azan kedua? Azan masuk waktu. Mohon maaf ya. Malaikat itu mencatat orang-orang yang datang ke masjid untuk salat Jumat. Itu berlaku sebagaimana saya katakan kemarin. Jumat dibagi menjadi 6 bagian. Siapa yang datang pada waktu yang pertama, maka dia seperti berkorban seekor unta. Itu jam 6 sampai jam 7. Siapa turun Jumat jam 6, antara jam 6 jam 7, itu seperti berkorban seekor unta. Antara jam 7 dengan jam 8 seperti berkorban seekor sapi. Awal tu. Ya. Dari jam 8 sampai jam 9 seperti berkorban seekor kambing. Dari jam 9 sampai jam 10 seperti berkorban seekor angsa atau ayam. Kemudian dari jam 10 sampai jam 11 seperti berkorban seekor burung. Nah, dari mulai jam 11 sampai menjelang azan itu seperti berkorban sebutir telur. Kita banyak dapat telur lah tu. Makanya buang angin agak bau sikit. Banyak makan telur gitu. Jadi begitu azan udah tutup. Malaikat menunggu dari pagi itu pintu masjid. Ada malaikat diutus Allah. Biar masjid itu sepi, nunggu dia. Ya kan? Mulai lihat orang datang, catat. Jam sekian datang, catat. Makin awal makin besar pahala. Nah, begitu azan tutup. Tutuplah udah. Jadi yang datang tu waktu azan tak catat lagi. Tak masuk catatan tu. Jalan itu malaikat nak masuk duduk dengan azan bersama. Itulah dia. Itu gambarannya bahwasanya berlomba-lomba lah datang Jumat lebih awal biar banyak kebaikannya. Kalau pengen banyak-banyak beramal Jumat tu bagus. Ya, yang duduk di masjid awal-awal mungkin baca selawat, baca suratul kahfi, zikir, silakan. Banyak amalan di Jumat tu. Ya, selawat, suratul kahfi itu khusus tu. Jumat tu. Habis tu zikir terus sampai menjelang azan baru berhenti. Ya. Itu masya-Allah. Ya. Assalamualaikum. Yang kedua, perempuan apa? Perempuan mengikuti sholat Jumat. Oh ya. Nah, yang pertama mengenai masa Covid kemarin sampai salat Jumat dibagi 2 tahap. Ya, tahap pertama dulu sebagian, kemudian tahap kedua untuk menghindari saf yang rapat. Kerana waktu itu dianjurkan saf itu direnggangkan. Ya, kita tidak masalah. Kita ini hanya melaksanakan ibadah menurut petunjuk Nabi. Tapi kata Nabi, segala urusan serahkan kepada ahlinya. Kalau situasi Covid, para dokter, ahli kesihatan yang mereka memang juga dipertimbangkan pendapat dia.
maka kita pun harus mempertimbangkan pendapat itu, dan ini tidak menyalahi. Tolong saya pahami ya, ini tidak menyalahi. Nabi nyuruh kita segala urusan kembalikan kepada ahlinya. Masalah virus ada ahlinya. Nah, apa kata mereka? Ya kita ikut. Pada waktu itu pun kita pun tak paham, termasuk saya tak paham saya itu. Makanya saya selalu menyimak pendapat ahli-ahli tentang masalah virus itu. Ya kita ikutlah. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau pun salah, kita tak salah. Karena kita dah serahkan kepada ahlinya. Nah, ya, serahkan kepada ahlinya. Nah, tapi kalau sekarang sih diterapkan lagi, tak berlaku dah tu. Tadi dengar orang lagi dah. Nah, karena orang semakin paham. Ya, semakin paham ilmunya. Dulu saya awam tentang ini. Sama juga. Kita khawatir dan sebagainya. Dan juga masing-masing menjaga keselamatan satu dengan yang lain. Ya, okeylah kalau umpamanya kita tawakal, tak masalah, mati wasana Allah. Ya, tapi kalau kita sebagai penyebarnya, kita kena. Dan kita bisa juga menularkan yang lain, kita salah juga. Jadi tak ada salahnya kemarin itu, semuanya benar. Ya, karena kita serahkan urusan kepada ahlinya. Ya, ahlinya. Begitu juga masalah fikih ini. Orang bertayamum tak boleh bertayamum. Harus tanya kepada dokter. Nah, gimana nih dokter? Oh, tidak masalah. Wudhu lah. Kata dokter bilang tak bisa wudhu, harus tayamum, tak boleh kena air. Baru tayamum. Kita merujuk kepada ahlinya. Nah, maka agama itu disesuaikan dengan ahlinya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perempuan ikut salat Jumat. Kemarin sudah saya singgung. Jumat perempuan tak wajib. Ya, perempuan tidak wajib. Tetapi kalau dia ikut sah. Ya, kalau perempuan ikut Jumat sah dan tidak perlu salat zuhur lagi. Makanya perempuan ini hukumnya mubah. Boleh dia Jumat, boleh tidak. Itu kaidah fikih. Mubah tu laksanakan boleh, sah. Tak laksanakan pun tidak tercela. Bagi perempuan dia boleh salat zuhur di rumah. Cuma yang sebaik-baiknya zuhur di rumah setelah masjid melaksanakan salat. Itu yang terbaiknya. Di masjid orang Jumat selesai salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Perempuan di rumah dia boleh salat. Itu yang terbaik. Ya. Tapi kalau seandainya waktu mendesak, ada jemputan, mau pergi, mau besuk, ada yang meninggal, keluarga dan sebagainya, azan Jumat, setelah Jumat orang lagi khutbah, boleh salat perempuan. Karena sudah masuk waktu, kalau ada alasan yang kuat. Kalau tidak, sunnah dianjurkan setelah jamaah di masjid salat Jumat selesai, minimal salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, di masjid. Ibu-ibu di rumah dia boleh salat. Tapi rumah saya tak jauh Pak, agak jauh dari masjid, tak kedengaran gimana? Tunggu suami balik. Tapi suami saya yang sangkut pula di warung, macam mana Pak? Ya, tengok suami tetangga dah balik belum? Kan macam-macam, ada yang pertanyaan tu nyambung gitu. Maka saya jawab memang segitu dah. Tak ada pertanyaan lagi tu dah. Ya. Dah selesai, tak ada lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak bisa berkata-kata karena itu salah satu mengurangi nilai daripada mungkin membatalkan sholat kita, tidak mendapatkan pahala di dalam sholat Jumat, hanya sholatnya kita dapat. Di antara yang saya tanyakan, biasa saya lihat waktu imam khatib naik mimbar, ada jemaah kita yang mungkin mereka ini tidak paham, jadi untuk kelurusan mereka zikir seakan-akan tidak mendengar khutbah itu, sedangkan kita dianjurkan untuk mendengar khutbah itu. Jadi bagaimana solusinya agar kelurusan di dalam kita melaksanakan ibadah sehingga kita tidak ada kerugian. Ya. Yang pertama, kedua saya paham, yang ketiga tak paham. Macam mana takbiratul ihram tu?
Saat rakaat pertama kedua Ustaz, Berdiri. kita berdiri kan langsung kita takbir. Takbir ya. Langsung baca surah Al-Fatihah. Ya. Nanti itu Ustaz, apakah kita hanya langsung? Ya. Baik, baik. Dah paham saya. Yang pertama apa tadi dia? Buang angin. Nah, berada di saf pertengahan atau di saf kedua. Buang angin sedang salat Jumat. Bagaimana ini? Harus keluar. Harus keluar, jangan bertahan di situ. Ya, perintah Nabi begitu. Ya. Apabila salah seorang buang angin, falyansarif kata Nabi, maka pergilah keluar. Falyatawadda, wuduk lagi. Nah, sekarang keluar. Bagaimana cara keluarnya? Cari pintu yang terdekat. Ya, cari pintu yang terdekat. Oh, kan lewat depan orang ini gimana? Memang harus lewat depan orang. Tidak ada pilihan. Itu namanya darurat. Dan makmum yang berada di salat Jumat, ada orang lewat, jangan Pak nahan bagi begini. Tambah susah dia keluar. Ya, tambah susah dia keluar. Jadi tak berlaku itu ya, nahan begini tak berlaku. Itu salat sendirian. Salat sendirian. Nah, atau kita bentuk jamaah yang baru, jangan sampai orang lewat depan kita, kasih batas. Itu namanya sutra. Tapi kalau di antar saf ke saf ada yang batal, dia harus keluar melewati saf itu. Cari pintu yang terdekat. Ya, cari pintu yang terdekat. Nah, di mana dekat? Oh, posisinya di sini. Nah, udah, pintu sana maksudnya. Keluar, minta permisi gini, bilang begini, dia akan buka saf, buka saf, terus keluar. Orang salat kalau kita minta gini, dia pasti begini dia menghindar deh. Lewat. Terus keluar ke kanan, lewat depan orang salat. Iya, itu darurat, tak ada pilihan. Nah, kata Nabi, keluar, berwudu dan masuk lagi. Masuk jangan ambil tempat yang tadi. Kacau lagi orang diganggu. Ambillah saf di belakang sana, di teras terserah. Berarti posisinya jadi masbuk, bukan lagi muafiq. Orang yang ikut imam dari awal namanya muafiq. Tapi kalau sudah batal keluar, masuk di pertengahan salat, itu namanya masbuk. Imam salam menambah kekurangan rakaat. Nah, ingat ya, jadi siapa yang batal di tengah-tengah saf keluar deh. Ya, permisi enggak apa-apa, terus lewat. Cari pintu yang terdekat. Nah, kedua. Itu kalau kita sedang khutbah, batal tadi itu, apakah kita langsung keluar atau nunggu khutbah keluar? Atau langsung keluar. Tengah-tengah khutbah. Ya, khutbah itu didengar minimal 40 orang dalam mazhab Syafi'i. Kalau Jumat itu berapa orang? Jumat itu ramai. Jadi kalau umpamanya kita tak mendengar khutbah, tidak masalah. Ya, karena sudah diwakilkan dengan yang lain. Karena sudah lebih dari 40 orang. Nanti kita bahas tuh panjang lebar nanti masalah khutbah ini bukan masalah khutbah nih ya. Nah, ini masalah pertanyaan tadi, bagaimana orang yang batal di tengah-tengah saf dia keluar. Cari pintu yang terdekat. Ya. Yang kedua, ya? Zikir. Nah, gimana nih orang nih? Khatib sedang membaca khutbah, dia zikir. Jangan, tak boleh zikir. Makruh hukumnya. Bisa mengurangi fadilah ibadah kita. Karena Jumat itu intinya adalah khutbah. Makanya salatnya dipangkas jadi 2. Karena mempertimbangkan khutbah itu. Jadi paham kan betul? Dia khutbah itu mahal, dia wajib. Maka ada pendapat, bukan hadis ya, pendapat. Maka khutbah itu seperti 2 rakaat. Pengganti 2 rakaat zuhur yang hilang tuh. Maka dibagi 2. Salat dipangkas jadi 2, diganti dengan khutbah. Maka mendengar khutbah itu mahal. Itulah tujuan Jumat, ada nasihat. Nah, sekarang orang yang masuk ini berzikir, Bu Ade. Jangan berzikir. Ya. Jangan berzikir. Kecuali zikir khafi dalam hati, memang sudah hidup, serah, tidak masalah. Itu lain. Itu pemberian Allah. Dia dengar khutbah, hatinya ingat kepada Allah. Bukan berzikir dengan mulut. Tak boleh dengan mulut, diam.
kita dengarkan khutbah. Karena itulah inti daripada Jumat. Jumat itu nasihat. Bahaya kalau tak Jumat ni, tak ada nasihat, bisa munafik nanti dia. Ya, bisa jadi orang munafik. Jadi makruh hukumnya siapa yang berzikir tatkala khutbah dibacakan atau disampaikan. Kecuali khutbahnya tak kedengaran. Dia duduk di ujung sana, ya, lampu mati, ya kan, genset pun tak siap. Gimana ni? Nah, orang yang di teras sana tak dengar sama sekali, baru boleh berzikir. Itu pun pelan, cukup dia sendiri yang mendengar. Kok begini keadaannya, baru boleh zikir. Kerana daripada kosong, khutbah pun tak kedengaran. Tapi selama khutbah kedengaran, makruh kita berzikir, bisa mengurangi fadilah salat Jumat. Ya, itu yang kedua. Masuk yang ketiga. Takbir pada waktu rakaat kedua. Ya, takbir rakaat yang kedua itu bukan takbiratul ihram, itu takbir intiqal. Sama dengan takbir ruku', takbir sujud, sama tu. Ya, tidak bisa diniatkan takbiratul ihram, dan bukan memang takbiratul ihram, bukan. Takbiratul ihram itu hanya pertama kali masuk salat. Ya, Allahu Akbar. Iftitah wajah itu wajhiyah. Takbir itu tadi, itulah takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena setelah takbir tak boleh ngomong, tak boleh makan, tak boleh minum. Yang tadinya halal, boleh makan, boleh minum, boleh ngomong, begitu takbir haram jadinya. Itu takbiratul ihram. Hanya itu saja. Adapun takbir dari tahiyat awal naik rakaat yang ketiga, itu tetap namanya takbir intiqal. Takbir perpindahan rukun, takbir saja membesarkan Allah. Di situ tidak ada niat salat tadi. Yang pertama takbiratul ihram. Nah, takbir diiringi dengan niat. Karena niat letaknya dalam hati. Sekali itu Pak ya. Jelas dah tu. Baik, sekiranya cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.